Kalau orang bawanya mau buru-buru aja, mau tergesa-gesa aja, mau cepet-cepet aja, itu kata Hatim Al-Asam adalah al-ajalatu minasyaiton. Halaman 71, wa an Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala annahu qala. Ini pendapat dari Hatim Al-Asam, semoga Allah merahmatinya. Apa kata beliau? Al-Imam Hatim Al-Asam ini, al-ajalah minasyaiton, keterburu-buruan, tergesa-gesa itu adalah pembawaan atau sifatnya setan. Kalau orang bawanya mau buru-buru aja, mau tergesa-gesa aja, mau cepet-cepet aja, itu kata Hatim Al-Asam adalah al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu, tergesa-gesa itu adalah dari pergetaan, dari pekerjaan setan, dari perbuatan setan. Apa juga Pak, kalau kita kerjakan secara terburu-buru, hasilnya kagak maksimal. Ya Pak, istri kita bikin kue buru-buru, nah gimana Pak? Kurang beres Pak. Ya Pak, kita mau mengharap sesuatu mau instan aja. Zaman sekarang kan mau instan aja Pak. Mau kaya buru-buru kaya, mau pinter buru-buru pinter, mau sukses mau buru-buru sukses. Nggak bisa, semuanya proses. Semuanya mengalami proses. Justru proses itulah yang akan bernilai ibadah kepada Allah. Ini diwanti-wanti nih oleh Hatim Al-Asam, jangan melakukan satu perbuatan keterburu-buruan. Karena terburu-buru itu adalah perbuatan dari setan. Kecuali ada illa fi khamsi mawadhi, kecuali ada 5 perkara yang memang harus diburu-buruin, 5 perkara yang harus disigrain. Kenapa? Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena 5 perkara ini termasuk sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 hal ini memang harus disegerahkan, harus diburu-buruin kata Nabi. Pertama apa? It'amud dhaif idza nazala fi bait. Pertama, memberi makan tamu apabila dia singgah ke rumahmu. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, buru-buru cari makanan. Ya Pak? Pak? Iya. Subhanallah Pak, Bang Obed mampir ke rumah kita, kita buru-buru tuh. Ya Pak, siapin apa kira-kira? Oh, ikan cupang ya Pak. Subhanallah ya. Ini kata Rasulullah, jangan sampai tamu megang-megang leher Pak. Kalau dia megang leher berarti isyarat apa tuh tamunya? Aus. Jangan sampai tamu megang-megang perut Pak, lapar. Ya, pokoknya Marwah punya apa aja keluarin Wak. Iya, insya Allah. Ya, jadi kalau Ustaz Zainal Abidin datang ke rumah Marwah, Marwah siapin tuh. Ya Pak, ini yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau kedatangan tamu senang Pak. Bapak kalau rumahnya didatengin tamu senang nggak? Senang. Tamu datang mendatangkan rezeki, dia pulang mengampuni dosa kita. Bahkan harus bingung Pak, kalau kita punya rumah kita nggak pernah didatengin tamu. Kita kalau punya rumah, orang kagak mau datang ke rumah kita, harus kita tanya, di rumah kita kenapa nih? Orang pada kagak mau datang. Ya Pak, subhanallah. Ini kata Rasulullah, segerain yang pertama memberikan makan kepada tamu. Ya, ini jangan lama-lama. Udah ngomong 3 jam baru keluarin air, jangan ya. Ya Pak, jangan lama-lama tuh subhanallah. Ini orang tua kita dulu nih Pak, ilmunya Pak. Kalau ada tamu buru-buru kasih makanan.
buru-buru tuangin air. Kalau makanan minumnya kagak diminum, dia merasa rugi. Kita kalau kedatangan tamu, makanan kita, minuman kita kagak dimakan, kagak diminum, itu rugi. Kenapa rugi? Yang nggak dapat pahala dari apa yang dia makan, nggak dapat pahala dari apa yang dia minum. Karena satu suap saja makanan yang dimakan itu bagaikan kita sholat sunnah 100 rakaat. Ya Allah, untung nggak? Untung. Kecuali kalau orang yang pelit, ya Pak, ya dia bilang gini, ya mudah-mudahan makanan kagak dicolek nih. Karena makanan kagak dicolek, ya Allah rugi bener. Orang tua kita angkat piringnya itu, ayo silakan makan, karena dia tahu, Pak. Subhanallah. Barangkali di situ tuh nilai keberkahan seseorang karena mensegerakan memberikan makan apabila tamu singgah ke rumah kita. Yang kedua apa? Wa tajhizul mayyit idza mata. Yang kedua, ngurus jenazah, ngurus mayit apabila memang sudah diyakini matinya, meninggal. Kalau ada orang meninggal dunia memang disuruh segerain. Kenapa disuruh segerain? Kalau dia orang min ahlil khair, dia pengen udah buru-buru dapat nikmat kubur. Dia udah lihat tuh nikmat kubur. Dia kagak ngomong aja sama kita, Pak. Ya Pak? Dia ngomong bahkan kita kagak dengar. Ayo dah buru-buru dah, panggil tuh tukang mandiinnya, tolong panggil tuh tukang yang gali kuburnya, kumpulkan orang-orang yang soleh untuk sholat jenazahnya. Tuh minta begitu. Kenapa? Karena memang dia udah lihat kenikmatan kubur. Itu kalau yang min ahlil ghaib. Kalau yang min ahli syarr justru jangan sampai menjadi beban kita. Kalau kagak disegerain nanti akan menjadi tanggung jawab orang yang ada di sekelilingnya. Masa jenazah yang berbuat salah, masa jenazah yang berbuat dosa, kita yang menanggungnya. Mau nggak nanggung, Pak? Mau nggak nanggung? Kita kagak mau. Nah, makanya di sini kata Rasul, di dalam Sunnanir Rasul, Nabi memerintahkan suruh mensegerakan mengurus jenazah. Dan yang ketiga, wa tazwijul banat idza balagot. Yang ketiga apa? Mengawinkan anak perempuan apabila ia sudah balik. Umur berapa nih, Pak? Umur 20. Kalau perempuan umurnya 20. Kalau laki-laki umur berapa? 25. Ini ada yang belum nikah? Ya, Pak. Wah, mau nikah lagi ya, Pak? Oh, ya. Subhanallah. Ya, Pak. Tuh, ya. Jadi yang disegerain itu mengawinkan anak perempuan apabila ia sudah balik, Pak. Kalau udah datang jodohnya, ya udah memang begitu, Pak. Udah datang jodohnya, subhanallah. Orangnya soleh, akidahnya bagus, agamanya bagus. Yang kita tanya sekarang masalah agama dulu dah. Ya, Pak. Ya, Pak. Agamanya dulu sama sholatnya, periksa tuh. Jangan ditanya pekerjaannya dulu. Ini kerjaannya ditanya, kontrakannya ada apa kagak, gitu ya, Pak. Agamanya belakangan. Pas nikah, ya Allah, sholat kagak. Makanya hasil penyelidikan kantor urusan agama kemarin tuh, Pak. Dia bilang, Ustaz Ziyad, akhir-akhir ini sering terjadi perceraian yang banyak. Sering terjadi perceraian. Kenapa sering terjadi perceraian? Ketika ditanya, suaminya kenapa mau cerai? Ribut mulu, Pak. Kalau ribut dalam kehidupan rumah tangga, wajar nggak, Pak? Pak, Bapak pernah ribut nggak sama istri? Apa tiap hari? Ya kalau yang namanya cekcok, perbedaan pendapat itu wajar, ya Pak? Pasti itu, Pak. Kecuali yang kagak ribut, yang suaminya bisu, istrinya kagak bisa ngomong, ya. Ini kita adem. Ini hasil penyelidikan ketika ditanya, sholat nggak suaminya? Kagak.
Isinya sholat juga kagak. Lalu bagaimana bisa membina kehidupan rumah tangga? Sementara sholat itu tiangnya agama, tiangnya aja udah kagak ada. Bagaimana akan kuat dalam kehidupan? Nih, tanya tuh Pak. Masalah agamanya, masalah sholatnya, baru kesonoin tinggal ngikut. Ya, ekonominya tinggal ngikut. Ya, kita lihat ya orang tua kita dulu, subhanallah Pak. Ya Pak, dijodohin aja alhamdulillah awet. Sampai kakek nenek, bener apa kakek nih? Bener, hampir kakek nenek, punya cucu, subhanallah, punya cicit aman. Padahal nggak gimana-gimana. Itulah karena memang ngelihat dari segi tunkahul mar'ali arba, nikahilah wanita karena 4 hal. Pak, kalau ada wanita cantik, kulitnya putih, tapi nggak beriman. Ada lagi wanita hitam beriman. Bapak maunya yang bagaimana? Oh, hitam beriman. Iya. Iya. Subhanallah. Ini marwah istiqomah nih namanya ya. Ya. Kalau marwah maunya yang hitam beriman ya, Pak. Kalau putih beriman mau ke Pak? Ya. Tuh yang gitu. Dan yang berikutnya jamaah sekalian, yang keempat itu apa? Wa qada'ud daini idza wajaba. Keempat yang harus diburu-buruin, yang disegerain, membayar hutang apabila sudah datang waktu pembayarannya. Bayar utang, Pak. Bayar utang jangan lama-lama gitu. Jangan pakai hadis yang tadi tuh al ajala minas syaiton. Ini karena saya ngaji nih ya. Di kitab Zadul Ma'ad, al ajala minas syaiton, buru-buru dari setan. Jadi saya punya utang, bayarnya nanti-nanti aja dah ya. Jangan diburu-buruin. Ini salah masang hadis, Pak. Salah masang hadis namanya. Kalau urusan bayar utang emang buru-buru. Ya. Bukan hanya utang berupa uang aja, utang sholat juga gitu. Kita kan kadang-kadang punya utang sholat, Pak. Ya, Pak. Punya utang nggak dulu, Pak? Punya. Makanya harus dikodoin. Buru-buru dikodoin tuh. Kalau kita masih yakin masih punya kodo sholat, yang sunnah dilepas dulu dah. Bayarin dulu tuh kodok-kodoknya semua. Karena yang sunnah kagak bisa menutupi yang wajib. Tapi yang wajib insya Allah. Apalagi lagi haji dan umroh. Kesempatan di sana untuk mengkodo. Ya Allah. Dulu saya suka tinggal sholat subuh. Ada subuh yang kesiangan. Saya belum bayar itu ya Allah. Kita bayar utangnya Pak. Sesegera mungkin. Apalagi urusan dengan utang piutang. Jangan sampai kita ditagih mulu. Karena repot Pak. Makanya orang kalau lagi sholat jamaah, sholat jenazah, ada tausiah, ada sambutan dari pihak sohibul musibah, kan salah satunya itu. Jamaah, sholat jamaah barangkali di sholat jenazah ini almarhum atau almarhumah ada hakul adami yang belum terlunasi. Nanti setelah almarhum dikubumikan harap berkunjung ke rumah ahli warisnya. Kenapa? Karena orang kalau punya utang belum dibayar, di dalam kubur jenazahnya lagi dirantai, Pak. Tangannya lagi dirantai, kakinya lagi dirantai, diikat. Sampai kapan? Sampai utangnya dibayar oleh Allah. Jangankan wafat biasa, Pak. Di medan pertempuran salah seorang sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, ini sahabat kita ikut perang ya Rasulullah. Ikut bertempur untuk membela agama Allah. Dia meninggalnya apakah syahid ya Rasulullah? Ya, dia meninggalnya syahid. Karena memang membela agama Allah. Tapi dia punya utang ya Rasulullah. Kata Nabi, tetap dibayar utangnya. Orang yang meninggal di medan perang, Pak, dia punya utang wajib dibayar. Apalagi meninggalnya di atas kasur, ya Pak. Pak, subhanallah ya. Ini kayaknya di sini nggak ada yang punya utang nih ya. Banyak. Ya, subhanallah ya, gitu ya, segera. Dan yang kelima, wa taubatu minaz dzambi idza afrata.
Yang kelima yang harus disegerain, buru-buru taubat dari kesalahan. Apabila dia teledor dalam kesalahannya itu. Kalau dia punya dosa, buru-buru bertobat. Jangan nunggu nanti-nanti. Takut khawatir dia belum bertobat, pada akhirnya nanti dia akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Allah senang, Pak. Ya. Setiap manusia pasti ada dosanya enggak? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Manusia itu tempatnya salah. Manusia itu tempatnya berbuat dosa, tapi sebaik-baik yang berdosa dia bertobat kepada Allah. Kalau kita bertobat, kira-kira Allah ampuni nggak dosa kita, Pak? Ampuni, Pak. Masih luas pintu tobat yang diberikan oleh Allah. Seluas apa? Seluas pintu tobat dari masyrik ilal maghrib. Dari timur sampai barat tuh pintu tobat yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Kalau ada salah seorang teman kita mau rujuk kembali, mau bertobat kepada Allah, kira-kira kita terima nggak, Pak? Pak, kalau ada teman kita mau bertobat, kira-kira terima apa enggak? Terima, Pak. Udah lama nggak ke musola, udah lama nggak ngaji, tiba-tiba ada, kita terima nggak? Terima. Jangan ngomong apa dah, ya. Jangan dikata lu tumben. Kalau ditumben besok dia kagak datang lagi. Dia baru mau benar, baru mau tobat, ya Allah, alhamdulillah. Dirangkul, Pak. Dakwah itu kan merangkul, bukan memukul, Pak. Kalau kita memukul, menyalahkan, pada akhirnya nggak ketemu nilai tobat. Sementara Allah selalu membuka pintu tobatnya selagi matahari masih terbit dari timur, terbenam dari barat. Nanti akan beralih, terbitnya dari barat, terbenamnya dari timur. Atau yughorgir, di saat manusia ruhnya udah sampai tenggorokan, berarti pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.